Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini kita akan membahas subtes penalaran umum part 3. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nah, di sini disediakan sebuah teks atau bacaan yang terdiri dari dua paragraf. Kita baca soalnya. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Paragraf 1. Oke, kita baca paragraf 1. Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41% menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018 dan menurun 0,41 poin terhadap Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018, dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 6,89% turun menjadi 6,69% pada Maret 2019. Sementara, persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2018 sebesar 13,10% turun menjadi 12,85% pada Maret 2019. Oke, kita bisa langsung analisis masing-masing jawabannya dan kita lihat atau kita cocokkan dengan paragraf 1 yang sudah kita baca tadi. Opsi yang A, persentase garis kemiskinan menunjukkan peningkatan. Garis kemiskinan di paragraf 1 ini tidak membahas garis kemiskinan. Garis kemiskinan itu dibahas di paragraf kedua ini, berarti bukan opsi yang A. Lagi pula, kita lihat di sini bahwa yang dibahas dalam paragraf 1 itu bukan peningkatan, melainkan penurunan. Kemudian opsi yang B, garis kemiskinan penduduk di daerah pedesaan mengalami penurunan. Ini juga bisa sih, tapi yang dibahas itu bukan cuman di daerah pedesaan, juga ada daerah perkotaan. Nah, antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan itu sama-sama mengalami penurunan. Jadi bukan hanya daerah pedesaan. Berarti opsi yang B ini juga salah. Bukan salah sih, kurang tepat ya. Karena kita diminta untuk mencari pernyataan yang paling tepat di antara yang tepat. Opsi yang C, garis kemiskinan makanan lebih banyak penurunannya daripada garis kemiskinan makanan. Nah, bukan makanan, sorry. Ini ada di paragraf 2, garis kemiskinan makanan dan bukan makanan ini nih. Nah, berarti bukan opsi yang C, opsi yang D. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan lebih sedikit daripada di daerah pedesaan. Kita lihat apakah memang penduduk miskin di daerah perkotaan lebih sedikit daripada di daerah pedesaan. Oke, kita lihat persentase penduduk miskin daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 6,89 turun menjadi 6,69. Sedangkan persentase penduduk miskin daerah pedesaan sebesar 13,10 menjadi 12,85. Nah, ini nih. Iya, ini memang tepat, opsi yang tepat karena kita lihat bahwa persentase penduduk miskin di daerah perkotaan itu lebih sedikit dibandingkan daerah pedesaan. Berarti opsi yang D ini tepat. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang B untuk soal nomor 24. Kalau kita lihat opsi yang E ini juga kurang tepat ya. Kita lanjut ke soal nomor 25. Oke, masih berdasarkan paragraf 1. Berdasarkan paragraf 1, jika persentase penduduk miskin pada Maret 2019 menurun, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Tadi kita sudah baca teksnya, jadi kita langsung ke opsi jawabannya. Opsi yang A, jumlah penduduk miskin menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018. Ini ada di sini. Di kalimat kedua, jumlah penduduk miskin pada Maret sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018. Oke, opsi yang A ini benar sesuai dengan paragraf 1, tapi kita simpan dulu. Opsi yang B, persentase penduduk miskin daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 13,10% turun menjadi 6,69%. Ini salah ya. Penduduk miskin daerah perkotaan itu dari yang tadinya 13,10% turun menjadi 12,85%, bukan 6,69%. Nah, 6,69% ini adalah daerah perkotaan, berarti bukan opsi yang B. Opsi yang C, persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2018 sebesar 6,89 turun menjadi 12,85%. Nah, ini juga salah, ini kebalik ya. Yang tadinya 6,89% turun menjadi 6,69%, bukan 12,85%, karena 12,85% itu adalah daerah pedesaan. Opsi yang D, jumlah penduduk miskin menurun 0,25% terhadap bulan Maret. Ini ada di kalimat pertama nih, menurun 0,25% poin terhadap September. Nah, ternyata terhadap September 2018, bukan bulan Maret, berarti opsi yang D ini juga salah. Opsi yang E, pada Maret 2019 secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki
0,53 juta orang anggota rumah tangga. Oke, ini ada di mana nih? Kayak ini nih. Jumlah penduduk miskin pada Maret sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018. Ini hanya dijelaskan terkait dengan penurunannya, bukan secara rata-rata. Berarti opsi yang ini juga salah. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang A, yaitu jumlah penduduk miskin menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018, karena ini sesuai dengan paragraf 1. Next, kita ke soal nomor 26. Nah, ini ada sebuah gambar. Kita baca soalnya. Berdasarkan gambar tersebut, pada tahun berapa persentase penduduk miskin meningkat? Nah, kalau kita lihat ini gambarnya kurang kurang besar ya. Angkanya kurang kelihatan, tapi walaupun kita tidak melihat secara jelas angkanya, kita bisa langsung temukan bahwa tahun di mana persentase penduduk miskin itu meningkat adalah tahun 2018, karena kita lihat di antara yang lainnya yang paling tinggi itu adalah 2012, dan di sini persentasenya adalah 11,96% pada bulan Maret dan 11,66% pada bulan September. Nah, ini paling tinggi di antara yang lainnya, di mana 2013 itu hanya 11,36, kemudian di bulan Septembernya 11,46, dan kita lihat dari 2014, 2015 sampai seterusnya itu tidak lebih tinggi dibanding 2012. Jadi persentase penduduk miskin yang meningkat itu adalah tahun 2012, karena ini adalah yang paling tinggi angkanya di antara tahun-tahun yang lainnya. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang D. Next, kita ke soal nomor 27. Berdasarkan gambar tersebut, pada tahun berapa persentase penduduk miskin menunjukkan angka terendah? Nah, ini bisa kita langsung ambil kesimpulan bahwa yang terendah adalah tahun 2018, karena kita lihat di antara tahun-tahun yang lainnya, tahun 2019 itu adalah angka yang paling rendah. Nah, diagramnya ini paling rendah. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang E. Next, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 28. Berdasarkan gambar tersebut, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Oke, berdasarkan gambar dan kita cari simpulan yang paling mungkin benar. Opsi yang A, persentase penduduk miskin setiap tahun mengalami penurunan. Apakah mengalami penurunan? Tidak ya, justru ini fluktuatif, mengalami turun naik. Nah, seperti ini nih. Ini 2012 naik, terus turun, kemudian 2015 meningkat lagi, kemudian 2016 turun, 2017 turun. Intinya ini mengalami naik turun atau fluktuatif. Berarti bukan opsi yang A. Opsi yang B, persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2013 meningkat sebesar 0,01% terhadap bulan September 2013. Oke, kita fokus ke 2013. Bulan Maret 2013 itu 11,36%. Kemudian bulan September itu 11,46%. Artinya ada selisih sebesar 0,101%. Berarti opsi yang B ini benar atau sesuai dengan gambar. Tapi kita simpan dulu, kita cari opsi yang lainnya. Opsi yang C, persentase penduduk miskin setiap tahun mengalami penurunan. Ini juga sama dengan opsi yang A, ini tidak ya, karena persentasenya itu mengalami fluktuatif atau naik turun. Opsi yang D, persentase penduduk miskin pada tahun 2019 adalah yang paling banyak. Nah, ini sudah pasti salah. Justru yang tahun 2019 adalah persentase yang paling sedikit, itu hanya 25,14 juta. Berarti bukan opsi yang D. Opsi yang E, persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2016 sebesar 10,70%. Bulan Maret 2016. 10,70%. Apakah ini salah ya? Persentasenya itu 10,86%. Justru yang 10,70% itu adalah bulan September 2016. Berarti opsi yang E ini juga salah. Jadi soal nomor 28 yang paling tepat adalah opsi yang B. Next, kita ke soal nomor 29, soal silogisme atau logika matematika. Nah, soal seperti ini juga sering muncul di subtes penalaran umum. Kita baca soalnya. Jika Dini berminat pada seni tari, maka ia akan rajin berlatih. Dini dapat berprestasi pada seni tari jika rajin berlatih. Tahun ini Dini rajin berlatih, maka kesimpulan yang benar adalah, oke, sebenarnya soal seperti ini mudah. Tapi biasanya ada beberapa opsi jawaban yang membuat kita terkecoh. Jadi kita harus benar-benar mengandalkan nalar atau logika kita dalam menjawab soal seperti ini. Oke, kita rinci dulu ya.
Jika Dini berminat pada seni tari, kita singkat saja, berminat. Jika berminat pada seni tari, itu Dini akan rajin berlatih. Kemudian, Dini dapat berprestasi jika rajin berlatih. Jadi, jika rajin berlatih, Dini dapat berprestasi. Nah, dikatakan tahun ini Dini rajin berlatih. Tahun ini Dini rajin berlatih. Nah, artinya apa? Jika tahun ini Dini rajin berlatih, maka dia dapat berprestasi untuk tahun ini. Karena di sini mengatakan jika Dini berminat pada seni tari, maka ia rajin berlatih. Nah, ternyata dia sudah rajin berlatih nih. Artinya dia berminat pada seni tari. Berarti ini sudah bukan menjadi kesimpulan. Kenapa? Karena ini sudah dilakukan. Nah, yang menjadi pokok utamanya atau kata kuncinya adalah ini nih. Tahun ini Dini rajin berlatih. Artinya jika tahun ini rajin berlatih, maka ia dapat berprestasi. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Dini dapat berprestasi pada seni tari tahun ini karena dia rajin berlatih. Oke, next ke soal nomor 30. Ini masih dengan bentuk soal yang sama, tapi soalnya yang berbeda. Jika bepergian ke Timbuku, maka harus datang ke Patena. Jika datang ke Patena, maka harus melalui jembatan Torosi. Oke, jika ke Timbuku, maka kita harus datang dulu ke Patena. Berarti Patena dulu dong. Maka harus datang ke Patena. Jika bepergian ke Timbuku, maka harus datang ke Patena. Oh enggak. Timbuku, jika kita ke Timbuku, maka kita harus ke Patena. Nah, jika datang ke Patena, kita harus melalui jembatan Torosi. Berarti antara ini adalah jembatan Torosi. Karena jika kita ingin ke Timbuku, maka kita harus datang ke Patena. Nah, untuk datang ke Patena, maka harus melalui jembatan Torosi. Artinya, jika kita ingin ke Timbuku, maka kita harus melalui jembatan Torosi. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang mana nih? Opsi yang semua yang melalui jembatan Torosi tentu bepergian ke Timbuku. Kita analisis saja ya opsi-opsinya. Opsi yang A, sebagian yang datang ke Patena melalui jembatan Torosi. Sebagian, ini tidak sebagiannya, justru semuanya harus datang ke Patena melalui jembatan Torosi. Karena di sini mengatakan jika datang ke Patena maka harus melalui jembatan Torosi. Artinya setiap orang yang datang ke Patena harus melalui jembatan Torosi. Karena tidak ada opsi yang lain yang mengatakan bahwa ada alternatif lain selain jembatan Torosi. Berarti bukan opsi yang A. Opsi yang B, sebagian yang pergi ke Timbuku melalui jembatan Torosi. Sebagian yang pergi ke Timbuku melalui jembatan Torosi. Ini juga salah, bukan sebagian, tapi semuanya seharusnya. Opsi yang C, semua yang melalui jembatan Torosi tentu berpergian ke Timbuku. Semua yang melalui jembatan Torosi tentu bepergian ke Timbuku. Nah, ini tidak bisa kita ambil kesimpulan. Kenapa? Karena tidak semua yang melalui jembatan Torosi tentu bepergian ke Timbuku ya. Bisa jadi ada yang pergi ke Patena. Jadi tidak semuanya ke Timbuku, bisa juga ke Patena, tapi harus melalui jembatan Torosi. Berarti bukan opsi yang C. Opsi yang D, semua yang bepergian ke Timbuku harus melalui jembatan Torosi. Nah, ini nih yang paling tepat. Jadi setiap orang yang pergi ke Timbuku itu harus melalui jembatan Torosi. Karena jika bepergian ke Timbuku, maka harus datang ke Patena. Nah, untuk datang ke Patena itu harus melalui jembatan Torosi. Artinya, jika kita ingin pergi ke Timbuku, maka kita harus melalui jembatan Torosi terlebih dahulu. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lihat opsi yang E. Semua yang tidak bepergian ke Timbuku tidak melalui jembatan Torosi. Ini juga salah ya. Berarti kita bisa lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 30. Bilangan X dan Y, bilangan bulat yang memenuhi 7 lebih kecil dibanding X dan lebih besar dan X lebih kecil dibandingkan 9, atau X berada di antara 7 dan 9, dan 6 lebih kecil dibandingkan Y, dan Y lebih kecil dibandingkan 8, atau Y berada di antara 6 dan 8. Nah, ini sangat-sangat mudah
kita bisa langsung ketahui berapa nilai X dan Y-nya. Nah, sini kan mengatakan 7 lebih kecil dibandingkan X dan X lebih kecil dibandingkan Y. Artinya X berada di antara 7 dan 9. Nah, angka yang berada di antara 7 dan 9 itu adalah hanya angka 8. Berarti X-nya sama dengan 8. Kemudian, 6 lebih kecil dibandingkan Y dan Y lebih kecil dibandingkan 8. Artinya Y-nya berada di antara 6 dan 8. Nah, angka yang berada di antara 6 dan 8 itu adalah 7. Berarti Y-nya sama dengan 7. Nah, ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa X lebih besar dibandingkan Y atau lebih kecil dibandingkan dengan X. Kita bisa lihat nih, X atau Y negatif. Ini salah. X sama dengan Y, ini juga tidak. X lebih kecil daripada Y, ini salah. X lebih besar daripada Y. Nah, ini tepat, di mana memang X lebih besar daripada Y karena X-nya 8 dan Y-nya 7. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang D. Next, kita ke soal selanjutnya. Oke, ini adalah pola gambar. Ini juga sering muncul dan memang membutuhkan ketelitian dan penalaran yang lebih dalam. Kita harus ketahui dulu nih, kita harus teliti dengan angka-angkanya dan kita harus juga teliti mana sih operasi yang paling tepat untuk menghasilkan angka yang diminta atau mengisi tanda yang kosong. Seperti ini nih, nilai yang paling tepat untuk mengisi tanda tanya tersebut adalah, nah tanda tanyanya adalah ada pada gambar yang ketiga atau yang berwarna ungu. Artinya polanya pasti sama dengan dua pola sebelumnya, yaitu angka 1 dan 2 yang berada pada gambar merah dan biru. Kita analisis kedua pola ini. Kita ke gambar yang berwarna merah dulu nih. Bagaimana sih caranya agar menghasilkan angka 2 di sini? Nah, kalau kita lihat ini nih begini. 5 tambah 2 itu 7. Kemudian 15 kurang 1 itu 14. Nah, 14 dibagi 7 itu sama dengan 2. Berarti bisa nih di sini. 5 ditambah 2, ini ya, 5 tambah 2 itu sama dengan 7. Kemudian 15 kurang 1, 15 kurang 1 itu sama dengan 14. Nah, ini tinggal kita bagi. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Nah, angkanya pas, yaitu 2. Kita coba ke pola yang kedua, yang berwarna biru. 30 ditambah 20 itu sama dengan 50. Kemudian 60 dikurang 10 itu sama dengan 50. Nah, 50 bagi 50 sama dengan 1. Nah, ini angkanya juga sudah benar. Artinya polanya pasti sama dengan dua pola sebelumnya. Berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian 18 kurang 9 sama dengan 9. Nah, berarti 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi, nilai yang paling tepat untuk mengisi tanda tanya ini adalah 3. Opsi yang C. Next, kita ke soal selanjutnya. Ini adalah soal nomor terakhir di part 3. Oke, ini pola gambar juga. Kita harus teliti nih. Banyak banget angka-angkanya, jadi kita harus teliti bagaimana sih polanya. Nah, kalian udah ketemu kata kuncinya nggak nih? Kata kunci. Kita bisa ambil kata kunci di sini. Ini nih. Kita lihat di sini garisnya. Garisnya ini tebal. Tebal di antara yang lainnya. Artinya bisa jadi ada kemungkinan antara garis ini untuk memungkinkan menghasilkan angka ini dan ini. Oke, pertama kita analisis dulu sih bagaimana mencari atau menghasilkan angka 41 ini. Diambil dari angka-angka ini nih. Kenapa kita bisa ambil angka ini? Karena memang ada garis pemisah atau garis tebal di antaranya. Oke, kita bisa lihat nih. 7 kali 3 itu sama dengan 21. Kemudian 5 kali 4 itu sama dengan 20. Nah, 20 tambah 21 itu sama dengan 41. Berarti pola yang sebelahnya juga pasti akan sama dengan pola yang kita dapatkan tadi. 6 kali 2 itu 12. Kemudian 8 kali 1 itu 8. Nah, 12 tambah 8 sama dengan
20. Berarti nilai yang paling tepat untuk mengisi tanda tanya ini adalah 20. Opsi yang D.